Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah mampir di channel aku. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Dan kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Jadi mulai bersih-bersih rumah, terus masak, ngurusin anak dan lain-lain ya. Nah, kalau ada yang nanyain anak-anak di mana sekarang ini kalau aku lagi beres-beres rumah. Nah, sekarang itu mereka lagi main di kamarnya ya. Jadi alhamdulillah mereka udah mulai ngerti pas aku minta tolong untuk di kamar dulu mainnya gitu. Bundanya mau bersih-bersih rumah nak, ya kakak sama teteh di kamar dulu gitu. Alhamdulillah mereka ngerti. Cuman kalau babang sih masih bolak-balik aja. Oke teman-teman, sekarang aku mulai lap-lap rak ini. Jadi rak ini tuh mulai aku kosongin teman-teman ya, karena mau diadopsi sama orang lain. Nanti di sini mau diganti sama lemari mainannya anak-anak aja. Karena kan TV-nya juga udah nggak ada ya. Aku juga mutusin untuk nggak beli TV dulu gitu. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang salpok tadi dinding di belakang rak ini tuh ada yang rusak ya. Memang itu tuh rusak teman-teman, jadi aciannya itu pada keluar gitu. Mungkin nanti mau diperbaiki sama tukang dan kita tuh harus nunggu tukangnya ya, lagi ngantri ini. Karena si tukangnya itu benar-benar laku gitu, lagi di tempat orang lain. Jadi kita ya harus nunggu aja, sabar teman-teman ya. Jadi memang kalau kita mau memperbaiki rumah itu harus sabar ya teman-teman. Apalagi kalau kita pengen tukangnya itu yang benar-benar pas di hati gitu, kerjanya sesuai dengan keinginan kita. Pasti deh tukang-tukang yang bagus itu banyak yang perluin gitu ya. Nah, di pojokan sini tuh tempat kerjanya Pak suami teman-teman, plus tempat kerjanya aku juga sih. Kalau aku mindahin file-file atau data-data video, aku juga di sini ya. Ini tuh di antara kamar aku sama kamar anak-anak. Jadi lumayan lah pojokan ini bisa dimanfaatkan gitu untuk ruang kerja. Oh ya, untuk kamar anak-anak belum aku beresin teman-teman karena mereka juga masih pada main ya. Nanti diberesinnya pada saat malam-malam aja sebelum mereka tidur gitu. Alhamdulillah sih mereka tuh pada mau untuk beres-beres kamar. Kakang sama tetehnya tuh rajin-rajin, alhamdulillah ya. Ya kecuali sesekali gitu, kadang-kadang anak-anak itu nggak mood ya. Ya udahlah, dimaklumi aja. Nah, tadi tuh babang minta susu dia yang ada di kulkas. Sekarang ini anak-anak lagi seneng nyolekin susu bubuk teman-teman. Ada yang samaan gak sih? Jadi kalau mereka minta susu itu kadang-kadang gak mau pakai air gitu. Jadi disolekin gitu aja. Awal-awalnya kakaknya yang begitu. Terus lama-lama adiknya deh ngikutin. Nah, buat teman-teman yang salpok, ada galon di bawah itu tuh galon air alkalin aku. Jadi galonnya itu udah ada kerannya, teman-teman. Aku taruhin di situ biar jauh dari matahari ya. Soalnya nggak boleh kena matahari karena airnya itu mengandung antioksidan gitu. Dengan pH yang basa, pH tinggi. Itu tuh air untuk terapi aku karena aku tuh kan ngalamin alergi, teman-teman ya. Aku tuh kepengen sembuh dan alhamdulillah sih sekarang udah mulai membaik. Nah, ini babang bolak-balik. Tadi dia minta susu, sekarang minta bakso, teman-teman. Jadi aku juga harus bolak-balik ya, cuci tangan. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut ngepel ya. Ya walaupun rumah dalam kondisi bersih dan rapinya itu untuk sementara waktu, tapi setidaknya aku bisa menghempaskan debu-debu yang ada di rumah gitu ya. Ya biasanya itu rumah kotor itu karena makanan sih, kebanyakan anak-anak kalau makan kan kadang berceceran gitu-gitu ya. Cuman alhamdulillah semenjak ada vakum itu sangat ngebantu aku banget gitu ya. Terus misalnya kalau ada kotoran-kotoran yang menempel di lantai, alhamdulillah dengan alat pel yang ini juga bisa langsung cepat bersih teman-teman. Oh ya teman-teman yang salpok sama cucian aku yang belum disetrika memang banyak ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau aku lagi santai mungkin malam hari nanti aku mau nyetrika deh.
Oke teman-teman, setelah aku bersih-bersih, sekarang aku mau masak. Rencananya mau masak bihun. Bihun berebus gitu teman-teman ya, apalagi sekarang musim hujan. Biasanya kalau dari siang sampai sore itu hujan teman-teman ya. Jadi enak banget kalau makan yang berkuah-kuah. Nah, ini aku nyimpen bawangnya di sini teman-teman ya. Ini nyimpen mie juga di bawah situ. Nah, ini bihunnya aku pakai bihun jagung, terus pakai sayurnya caisin aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau rebus bihunnya. Jadi kalau kita masak sendiri itu bener-bener hemat ya, alhamdulillah gitu. Ini juga kayak bihun cuman 7.000, bisa dipakai 2 kali masak, dan sekali masaknya itu banyak banget teman-teman ya. Oke lanjut, nah ini aku punya tulang ayam. Jadi kemarin itu udah aku rebus pakai garam yang banyak, direbus. Habis itu dicuci lagi teman-teman biar tidak bau amis ya. Dan sekarang aku mau bikin kuah kaldunya untuk ini, untuk rebus bihun. Oke teman-teman, lanjut dengan cuci-cuci caizinnya. Ini di air mengalir aja biar cepat bersih ya. Nah biasanya kalau aku food prep nyimpen sayuran di kulkas itu nggak aku cuci dulu teman-teman. Jadi dicucinya pada saat mau dimasak aja, karena aku juga belum punya pengering sayuran ya. Oke teman-teman, aku cuci-cuci juga untuk cabai-cabainya. Ini aku pakai cabai merah sama cabai rawit. Alhamdulillah anak-anak udah mulai suka sih sama yang pedes-pedes. Terus untuk bawang-bawangannya ini aku tuh paling suka kalau masakan bawang-bawangannya itu dibanyakin teman-teman ya. Karena itu tuh yang bikin cita rasa makanan jadi gurih gitu. Nah untuk bihunnya ini aku rebus dulu biar matang teman-teman. Setelah direbus aku tirisin seperti ini untuk menghentikan proses pematangannya ya. Biar tidak mekar terus gitu. Oke, sekarang aku mau menghaluskan bumbu-bumbunya. Ini kemiri yang udah aku sangrai 3 butir. Terus lanjut bawang-bawangannya, aku juga pakai bawang bombay biar tambah mantep, biar tambah gurih gitu teman-teman. Dikasih cabai, terus dikasih air juga. Nah untuk chopper ini karena gede teman-teman, kalau kita menghaluskan bumbu yang sedikit itu memang harus dibantu sama air ya, biar dia itu nanti halus. Dia cocoknya bisa menghaluskan untuk bumbu yang banyakan teman-teman ya. Untuk stok bumbu cocok banget pakai chopper yang ini. Ini andalan aku teman-teman ya. Kelebihannya chopper ini juga selain menggiling daging, dia bisa mengupas bawang putih teman-teman. Cuman harus sekalian banyak aja, soalnya sayang-sayang kan kalau cuman sedikit-sedikit. Kayak aku tadi sedikit ya, digeprek aja gitu teman-teman. Oke lanjut, sekarang aku mau numisin si bumbunya ini. Jadi sampai benar-benar matang, sampai benar-benar harum teman-teman ya, biar tidak bau langu. Oh ya, kemarin katanya kalau kita pakai bawang-bawangan yang banyak itu nanti bau langu. Enggak teman-teman ya, enggak akan bau langu sampai kalau kita numisnya benar-benar matang dan benar-benar harum gitu. Keciumnya itu harus harum. Jadi kalau belum matang ya pasti bau langu ke masakannya. Oh ya, ini bumbunya ternyata banyak, jadi sama aku diambil aja sedikit teman-teman ya, untuk dipakai nanti-nanti lagi gitu untuk bumbu yang lain. Nah ini untuk kuah kaldunya aku masukin sama tulang ayamnya teman-teman. Aku tuh paling suka sama tulang-tulang begini karena memang gurih banget teman-teman ya, cobain deh. Tulang ayam tuh murah banget ya, sekilonya paling 15 sampai 20 ribu teman-teman. Dan ini aku ngambilin untuk bumbu yang lain. Ini saus tiram aku kasih 1 sendok makan. Terus nanti dikasih kecap Inggris juga 1 sendok makan, dikasih minyak wijen 1 sendok makan teman-teman ya. Nah ini kecap Inggrisnya, jadi rasanya itu asin-asin harum gitu teman-teman ya. Dan ini untuk minyak wijennya, jadi bener-bener menambah cita rasa lah. Untuk kaldu jamurnya aku 1 sendok teh. Terus ini aku ngambil garam 1 sendok teh juga. Jadi untuk kasih garamnya itu bertahap teman-teman ya. Untuk gulanya, gula putih 1 sendok teh gitu ya. Terus aku juga masukin bakso tadi beberapa teman-teman. Nah ini caizinnya aku masukin dulu. Terus selanjutnya aku nyiapin tomat sama daun bawang plus seledrinya ya, biar bener-bener menambah cita rasa harum gitu teman-teman ya. Daun bawang juga enak banget bikin masakan jadi gurih teman-teman. Nah ini untuk bihunnya aku masukin sekarang. Ternyata banyak juga teman-teman, tadi aku pakainya 2 papan kan. Dan ini kayaknya cukup 1 papan juga udah banyak banget.
Jadi nanti ada sisa untuk pas suami gitu, bisa dimasukin bihunnya nanti lagi. Nah ini ternyata aku masak bihun yang cuman 3.500 itu banyak banget teman-teman ya. Jadi dengan kita masak di rumah itu benar-benar bisa menghemat budget bulanan kita teman-teman ya. Alhamdulillah nanti kita bisa menabung gitu ya. Pokoknya bisa untuk beli-beli yang lain gitu. Oke teman-teman, sekarang aku mulai beres-beresnya. Jadi untuk bumbu-bumbunya aku rapiin dulu. Terus ini perabotan-perabotannya sama aku dicuci aja, kecuali wajan. Nanti setelah dingin aku baru cuci ya. Terus akhir-akhir ini tuh babang sama tetehnya suka nyuci-nyuciin perabotan kalau kelihatan di wastafel banyak perabotan kotor teman-teman ya. Jadi sekarang aku tuh harus gercep nyuciin piring-piring karena kalau mereka udah nyuci-nyuci di sini tuh pasti deh banjir gitu. Aduh ya Allah, sampai ke lantai-lantai air itu berceceran gitu teman-teman ya. Cuman sih kalau mereka udah terlanjur nyuciin piring-piringnya ya udah sama aku dibiarin. Alhamdulillah sih mereka ketika kita ngelihat niat baik mereka ya, kita juga harus bisa menghargainya. Nah ini untuk sisa bihunnya bisa aku masak untuk nanti-nanti lagi. Oke sekarang aku mau nyiapin makanan dulu untuk aku sama anak-anak. Jadi satu mangkok besar ini aja teman-teman untuk berame-rame ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau melakukan skincare rutin ya. Nah ini dia rangkaian skincare aku, dimulai dari facial wash, rangkaian dari Scarlett Whitening. Nah ini facial wash aku udah habis teman-teman, tinggal dikit lagi ya. Nah untuk facial washnya alhamdulillah udah ada stok baru. Terus ini untuk day creamnya juga udah tinggal dikit lagi teman-teman, karena rajin banget dipakai ya kalau siang-siang gitu. Dan aku tuh udah lama rutin pakai Scarlett ini karena enak banget, bisa menutrisi, melembabkan di kulit aku dan juga bisa mencerahkan. Dan ini produk baru dari Scarlett, ada masker teman-teman ya. Nah tipe kulit muka aku tuh normal cenderung kering, terus ada pori-pori juga yang mesti dikecilin. Jadi aku butuh untuk masker dari Scarlett ini ada 2 masker. Nah kedua masker ini ada yang namanya Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, terus ada Herbalism Mugwort Mask. Nah yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini cocok untuk kulit normal cenderung kering kayak aku teman-teman. Tapi kalau kita mengandung minyak juga, misalkan di T-zone ya, daerah T-zone, atau perlu untuk mengecilkan pori-pori, nah bisa juga kita pakai yang Herbalism Mugwort Mask. Jadi dipadukan antara keduanya. Nah seperti ini yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, teksturnya itu lembut teman-teman, ada bulir-bulirnya ya. Dan kalau kita aplikasikan, di aplikasinya seperti ini, pakai spatula teman-teman ya. Seperti ini aja ke muka kita, jadi rata, diratain ya ke seluruh permukaan kita. Nah masker yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini mengandung allantoin teman-teman, jadi membuat kulit muka aku jadi lebih halus, dan mengandung vitamin C dan niacinamide ya, yang bisa mencerahkan dan bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat gitu, bekas-bekas luka, dan menyamarkan pori-pori di wajah kita. Terus kandungannya ini ada yang namanya Centella asiatica teman-teman, yang bisa menangkal radikal bebas ya, jadi melindungi kita dari polusi terus racun-racun yang bisa membahayakan kulit kita. Nah juga ada Grey Water sama Rose Waternya yang bisa menghidrasi kulit, jadi kulit kita itu akan benar-benar lembab, terhidrasi gitu teman-teman ya. Terus ada yang namanya Sapanberry. Nah Sapanberry ini menstimulasi pembentukan kolagen teman-teman, jadi membuat kulit kita tampak lebih muda ya. Oke, ini setelah rata diaplikasikan ke kulit muka. Jadi ditunggu 10-15 menit teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan biarkan sampai kering, harus dibilas gitu, maksimal 15 menit. Ya. Allah Alladhi Nahum Pamaya ama Khoiroi wa mai Saroi
Nah, ini kulit muka aku setelah aku bilas tadi maskernya, teman-teman, benar-benar fresh rasanya, lembab kulitnya, terus tidak berasa ketarik gitu. Justru muka aku tuh kenyal dan benar-benar halus, teman-teman ya. Alhamdulillah. Terus teman-teman, karena aku mau mengecilkan pori-pori, kadang kalau aku habis beraktivitas dari luar atau aku kecapean tuh suka ada minyak-minyak di T-zone aku ya, terutama daerah ujung hidung, teman-teman, suka berminyak gitu. Nah, ini juga aku pakai yang Herbalize Mugwort Mask. Jadi teman-teman, ini bisa diaplikasikan ke kulit kita yang benar-benar membutuhkan treatment ya. Nah, sekarang aku aplikasikan di daerah T-zone aku, teman-teman. Ini tuh halus ya si bulir-bulirnya ini. Terus juga ada wangi-wangi green tea gitu, jadi menenangkan banget teman-teman ya, karena mengandung green tea powder. Terus si green tea powdernya ini akan menangkal radikal bebas dan mencegah penuaan, teman-teman. Jadi membuat kulit kita jadi tampak lebih muda ya, dan juga bisa menyerap minyak dan juga melawan bakteri penyebab jerawat itu ya. Terus di sini juga mengandung ekapulasi salisilat, teman-teman. Jadi si salisilatnya ini mudah banget masuk ke dalam pori-pori ya. Jadi ciri khas treatment dari kulit berjerawat itu ada yang namanya salisila tadi ya, teman-teman, akan menyerap minyak yang berlebih dan merawat kulit yang berjerawat. Nah, selain itu juga ada yang namanya galatolisil salisilat. Jadi selain mengangkat kulit mati, akan melembabkan juga ya, tidak membuat kulit jadi ketarik kering gitu. Terus selain melawan jerawat, jangan khawatir kalau kepengen cerah karena ada niacinamide sama vitamin C-nya, teman-teman ya. Dan juga allantoin yang bisa melembabkan dan menghaluskan kulit. Oke, selanjutnya setelah aku tadi pakai Herbalize Mugwort Mask, aku sekarang pakai toner, teman-teman ya. Nah, untuk Herbalize Mugwort Mask sama aja pengaplikasiannya cukup 10-15 menit, didiamkannya, setelah itu dibilas. Dilanjut sekarang pakai toner, teman-teman, setelah itu pakai serum ya. Seperti biasa aku cocoknya pakai yang Brightly Ever After. Terus setelah pakai serum biasanya aku pakai day cream sama night creamnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya. Ini tuh aku reviewnya bener-bener honest review karena aku sendiri pakai ya setiap hari, teman-teman, dan aku yang ngerasain sendiri gitu. Teman-teman, terima kasih banyak. See you on my next video. Assalamualaikum.